video pembelajaran kita secara daring. Nah, hari ini agak spesial karena kita mengejarkan, karena minggu depan Senin tanggal 21 kita sudah mulai jadwal ujian tengah semester. Maka dari itu ada beberapa subtema lagi yang harus kita kejar tayangnya. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan tema 2, subtema 2. Nah, pada subtema 2 ini kita akan mempelajari beberapa mapel. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga PPKN, dan yang keempat SBDP. Nah, kita mulai dari bahasa Indonesia. Untuk subtema 2, bahasa Indonesia masih sekitar menemukan informasi penting dari sebuah teks atau wacana. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai bagaimana cara menemukan informasi penting itu, kita bahas dulu mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif ini adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik itu ejaannya, tanda baca, dan kalimat tersebut mudah dipahami. Nah, jika sebuah kalimat sudah sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan, tanda baca, dan juga kalimat itu sudah mudah dipahami, maka itu bisa disebut sebagai kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama, memiliki unsur penting. Itu yang paling penting. Apa unsur penting yang ada dalam sebuah kalimat efektif? Yang pertama apa? Bisa menjawab 6 pertanyaan yang biasa kita bahas di menemukan informasi penting dalam sebuah wacana. Dan yang pertama, kalimat itu memiliki unsur penting, yaitu memberikan kita sebuah informasi tentang sebuah topik pembicaraan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Nah, jika sebuah informasi penting, tidaklah dia menjadi kalimat yang efektif jika bahasa yang digunakan tidak tepat. Dan yang ketiga, kaidah ejaan yang benar. Ini juga sangat penting untuk menonjolkan kalimat efektif ini. Dan yang terakhir, sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya ini contohnya adalah kalimat efektif yang digunakan untuk mahasiswa, itu sangat jauh berbeda kebutuhannya dengan kalimat efektif yang digunakan untuk anak sekolah dasar. Ini yang dimaksud dengan kalimat efektif itu harus sesuai dengan kebutuhan. Dan bahasa Indonesia pada subtema 2 itu juga membahas tentang kesepadanan struktur bahasa. Apa itu kesepadanan struktur bahasa? Yaitu keseimbangan gagasan, ide dalam sebuah topik pembahasan dengan struktur bahasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Inilah disebut dengan kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan yang dibahas dengan struktur bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, itulah dia subtema 2 tentang bahasa Indonesia, kalimat efektif, kemudian kesepadanan struktur dalam bahasa. Nah, salah satu cara kita menemukan informasi penting dalam sebuah wacana itu caranya yaitu bisa menjawab 6 pertanyaan. Apa, siapa, di mana, kenapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita lanjutkan dengan mata pelajaran IPA. Pada subtema 2 kita akan membahas ciri hewan dan habitatnya. Kita mulai dengan membahas apa itu habitat. Ya, habitat itu adalah tempat tinggal, tempat tumbuhnya makhluk hidup, tempat berkembang biaknya makhluk hidup. Jadi habitat, tempat hidup, tempat tinggal, tempat kehidupan hewan dan tumbuhan dengan kondisi tertentu. Habitat beruang kutub tentu berbeda dengan habitat burung camar yang ada di Indonesia. Habitatnya ikan laut seperti paus dan lumba-lumba tentu berbeda dengan habitatnya ikan lele di air tawar. Nah, itu yang dimaksud habitat, tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hewan dan habitatnya berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
hewan darat, dan biasanya hewan darat ini respirasinya atau pernafasannya menggunakan paru-paru. Dan hewan yang kedua berdasarkan habitatnya adalah hewan air. Ini biasanya salah satu ciri khasnya itu bernafas atau berrespirasi dengan menggunakan insang. Dan yang ketiga, menurut habitatnya, hewan bisa dibagi menjadi hewan darat dan air, yaitu yang biasa kita kenal dengan amfibi. Ini biasanya ciri khasnya itu adalah pernafasannya gabungan antara paru-paru, insang, dan juga kulit. Sekarang kita akan membahas cara hewan beradaptasi dengan habitatnya atau lingkungannya. Adaptasi adalah cara makhluk hidup mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan dalam kehidupannya. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya agar dia bisa bertahan hidup. Manusia dari ribuan tahun yang lalu belajar untuk beradaptasi hingga masih eksis sampai hari ini. Begitu juga dengan hewan-hewan langka lainnya yang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia bisa eksis dan bertahan hingga hari ini. Nah, ada 3 cara makhluk hidup atau hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, beradaptasi secara morfologi, yang kedua, beradaptasi secara fisiologi, dan yang ketiga, beradaptasi dengan tingkah laku. Nah, kita mulai dari adaptasi secara morfologi. Adaptasi secara morfologi ini adalah cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan penyesuaian bentuk tubuh. Bentuk tubuh bisa dari bentuk mulut untuk menggunakan makanan, dari bentuk kaki. Contohnya nyamuk, tipe nyamuk itu paruhnya tajam, panjang karena berguna untuk menusuk dan menghisap. Nah, bentuk paruh lainnya seperti burung yang memakan biji-bijian, itu mulutnya atau paruhnya akan pendek dan kuat. Nah, jadi banyak lagi contoh cara penyesuaian bentuk tubuh bagi hewan agar bisa tetap bertahan dengan lingkungannya. Antum bisa baca pada LKS subtema 2 pembelajaran 5. Nah, kita lanjutkan dengan cara adaptasi secara fisiologi. Nah, adaptasi secara fisiologi ini merupakan penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya berdasarkan fungsi dari tubuhnya. Nah, jika morfologi tadi menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya, maka fisiologi ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan fungsi tubuhnya. Contohnya, hewan pemakan rumput atau kita sebut dengan hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, itu karena dia memakan rumput, maka dalam lambungnya atau ususnya terdapat enzim selulase. Tidak seperti ikan yang tidak memiliki enzim tersebut. Nah, maka penyesuaian fungsi tubuh ini salah satu cara makhluk hidup untuk bertahan atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke adaptasi yang ketiga, yaitu berdasarkan tingkah laku. Nah, adaptasi berdasarkan pola tingkah laku ini adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya atau cara makhluk hidup untuk bertahan dengan lingkungannya dengan pola penyesuaian tingkah laku. Salah satu contohnya, paus, ikan paus berada di laut, itu secara berkala akan muncul ke permukaan untuk mengambil udara, menghirup udara atau oksigen yang dia butuhkan. Atau manusia, seperti kita kan dengan manusia di negara yang 4 musim, itu pada saat musim salju atau musim dingin, orang-orang di sana akan memakai baju yang tebal. Nah, itu salah satu adaptasi dengan tingkah laku agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai IPA. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang mata pelajaran PPKN yang temanya adalah kesatuan dan persatuan. Nah, untuk subtema 2 kita akan bahas bagaimana cara mengenang dan menghargai para pahlawan. Yang kedua,
mengetahui apa arti persatuan dan kesatuan serta manfaatnya dalam kehidupan kita, baik diri sendiri, orang lain, dan bangsa bernegara. Nah, salah satu bagaimana cara kita atau antum sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar untuk mengenang dan menghargai para pahlawan, yang pertama tentu dengan misalkan kita saat upacara mengikutinya dengan hikmat, karena upacara merupakan bagian dari diri kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Tentu kita mengikuti upacara dengan khusyuk dan hikmat serta tidak main-main tentunya. Dan yang kedua, kita melanjutkan perjuangan dengan belajar yang lebih giat untuk mendapatkan kehidupan kita yang lebih baik. Nah, yang ketiga, menjaga nama baik para pahlawan. Yang keempat, salah satu cara kita menghargai jasa para pahlawan adalah meniru semangat mereka, meniru keberanian mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan bersatunya bermacam-macam aneka perbedaan, aneka budaya agar menjadi serasi dan utuh. Apa makna persatuan itu? Kita di negara Indonesia ini berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, namun bersatu dalam perbedaannya menjadi utuh, menjadi satu, yaitu Indonesia, Negara Republik Indonesia. Nah, itulah yang kita sebut persatuan. Semua perbedaan, semua keberagaman menjadi satu, yaitu Indonesia. Itulah yang persatuan, dan itulah kita menjadi Indonesia karena kita berbeda-beda. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan persatuan Indonesia? Nah, persatuan Indonesia itu diwujudkan dari persatuan bangsa yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Kalau persatuan, bersatunya bermacam-macam budaya dalam satu keutuhan, maka persatuan Indonesia, persatuan bangsa yang tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan semangat bersatunya itu didorong oleh keberagaman tadi. Sehingga Indonesia dengan keberagamannya dapat hidup bebas dan berdaulat sama derajatnya dengan negara-negara lain. Nah, persatuan dan kesatuan maknanya secara keseluruhan yaitu utuh, satu, dan tidak terpecah belah. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa semenjak 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka dengan memproklamasikan kemerdekaan. Ini ingin menjadi bangsa yang bebas dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Namun beberapa negara pada saat itu masih ingin menguasai Indonesia dengan kekayaannya, dengan keberagamannya. Namun semangat utuh tadi, semangat satu, semangat yang tidak mau dipecah belah, sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu bisa mempertahankan kemerdekaannya, sehingga kita bisa menikmati, sehingga antum bisa menikmati kemerdekaan hingga hari ini. Nah, apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang jelas, hidup kita menjadi damai. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Dengan kesatuan Indonesia tadi, kita bisa hidup saling menghargai, saling hidup damai karena kita sudah menghargai perbedaan kita masing-masing. Karena kita sudah menjadi satu bingkai yaitu Indonesia, maka hidup kita bermasyarakat menjadi lebih damai. Dan yang kedua, jika kita sudah bersatu, kita akan saling menghargai perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan suku, hingga kehidupan kita bisa menjadi lebih damai tadi. Dan yang ketiga, karena kita merasa kita sudah satu, meskipun kita berbeda, kita akan dengan senang hati tolong menolong sahabat kita, saudara sebangsa kita, berbeda agama pun kita akan hidup saling tolong menolong. Nah, selanjutnya, manfaat dari persatuan dan kesatuan jika sudah tertanamkan dalam kehidupan kita, yaitu bisa kita dapat menghormati sesama bangsa kita bernegara. Sedangkan dengan orang lain, dengan bangsa lain kita bisa ramah. Bagaimana
lebih menghargai negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri. Nah, yang terakhir, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu bisa membentuk pribadi kita yang menjadi luwes, mudah bergaul dengan orang lain. Jadi kemanapun kita pergi, kita bisa diterima oleh negara lain, bangsa lain, orang lain. Nah, itulah pembelajaran kita dan mengenai PPKM hari ini. Kita lanjutkan dengan SPDP. Baiklah, Nanda soleh-soleh Ustaz semuanya. Kita lanjutkan dengan materi SPDP pada subtema 2 di pembelajaran 5. Nah, di subtema 2 kita akan membahas mengenai eksplorasi pola lantai tari berpasangan. Nah, dalam memperagakan tarian, penari biasanya menggerakkan tubuhnya secara terstruktur dan sistematis. Nah, gerakan berpindah tempat dari penari dalam sebuah tarian itu disebut dengan pola lantai, dan ini sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Perbedaannya adalah pada tari berpasangan maupun berkelompok dilakukan oleh banyak orang. Tari berpasangan misalnya minimal dilakukan oleh 2 orang, dan tari kelompok minimal dilakukan oleh 5 orang misalnya. Nah, pola yang digunakan hampir sama, cuma nanti digabungkan dengan gerakan, arah hadap, arah gerak, dan lain-lainnya. Nah, demikianlah ringkasan materi kita untuk subtema 2. Antum hari ini cukup bekerja keras karena harus menyelesaikan semua latihan yang ada pada subtema 2 karena kita sedang mengejarkan materi untuk persiapan ujian UTS. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang lain, dan kurangi aktivitas di luar rumah serta sering cuci tangan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.